wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bisa berdiskusi, dan terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Amang, anggota DPD RI, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan informasi-informasi, pencerahan-pencerahan terkait tupoksi beliau di DPD ya, yang telah pertemuan ini Ustadz bisa memberikan motivasi ya, terkait tupoksi kami ya, karena walaupun berbeda ya tupoksi DPD dengan DPR Ustadz, mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan, kemudian kesamaan-kesamaannya, yang intinya kita sama-sama memiliki tugas untuk optimalisasi pelayanan lah, begitu saya kira-kira. Mungkin itu Ustadz perkenalan kami, mangga kan ke tim Ustadz terkait beberapa hal yang akan Ustadz sampaikan kepada kami. Yeah. Syukur kehadirat Allah, kita sempurnakan salat salam semoga tercurah untuk kita tercinta Nabi Muhammad SAW, juga keluarganya, para sahabat dan orang setia kepadanya. Yang pertama tentu saya aturkan terima kasih kepada fraksi PKS ya, dalam waktu singkat cepat ya bisa merespon kunjungan kami, karena memang ini juga sangat mendesak ya. Saya juga mendapatkan disposisi kegiatan ini juga baru beberapa hari kemarin saja, sehingga kita putuskan mana yang paling mungkin kita selenggarakan. Kita semuanya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat lebih definitif lagi, terutama dalam konteks yang sangat strategis sekali. Kenapa saya katakan strategis? Dan ini juga kaitan dengan kunjungan saya saat ini. Tadi kita ngobrol sebelum dimulai Pak Dede, bahwa prinsipnya DPD dan DPR itu sebenarnya tidak ada perbedaan, satupun tidak ada perbedaan ya, kecuali sedikit tapi menentukan gitu. Apa itu? Membuat atau mensahkan sebuah undang-undang di tingkat perundang-undangan di bawah konstitusi. Karena kalau di konstitusi dalam hal itu merupakan produk dari MPR, ya kan? Tupoksi utama MPR itu adalah membentuk konstitusi. Itu kalau bicara konstitusi, baik DPR maupun DPD itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Termasuk pada saat kita menjalankan amanat-amanat dan berbagai program serta kegiatan MPR. Misalkan sosialisasi 4 pilar, hak dan kewajiban kami sama. Kami punya kewajiban mensosialisasikan dengan hak-hak, anggaran serta program yang sama. Ya, bahkan cakupan DPD tentu lebih luas ya, karena satu dapil itu cakupannya satu provinsi, bukan satu dapil dalam ukuran DPR RI. Ya, kalau DPR RI paling banyak 4 kabupaten ya, 4 kota kabupaten itu paling banyak. Ya. Tapi ada yang satu kabupaten kayak Bogor itu sudah satu dapil sendiri, Kabupaten Bogor. Nah, kalau DPD tentu dapilnya satu provinsi, dan dari provinsi itu diambil hanya 4 orang. Ya. Suara tertinggi terbanyak itu 4 orang. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bersyukur pada Allah dalam konteks positif ya. Kalau dalam konteks ujian sih ya kita selalu berlindung pada Allah supaya kita diluluskan dari setiap ujian oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam konteks itu ya dari 4 orang di Jawa Barat ya saya diantaranya yang mendapatkan amanat ini dan mendapat suara terbanyak kedua ya setelah Oni. Ya, pertama Oni, terus saya, berikutnya Pak Asep Hidayat wilayah Timur, basisnya pesantren Bantar Gedang, dan banyak jaringan alumninya cukup luar biasa di situ. Terus yang terakhir Bu Eni, ya, yang incumbent bentuk Oni sama Eni. Saya masuk kembali tahun 2009 dulu, 2009-2014 dulu, kemudian jeda 1 periode, kemudian masuk lagi. Ya, dengan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tentu saja oleh organisasi yang ada saat ini. Saya kira itu ya dari sisi kewenangan. Kalau di MPR sebagai anggota MPR, karena kita menyandang 2 keanggotaan sebenarnya, anggota MPR dan anggota DPD. Kalau DPR, anggota DPR dan anggota MPR. Nah, pada saat kami menjadi anggota DPR bersama-sama dengan DPR, itu tidak ada perbedaan selesai. Dan itu paling mendasar. Pembentukan konstitusi sebuah negara itu sangat mendasar. Dan itu akan menjadi acuan dan landasan apapun dalam konteks kita membangun perundang-undangan harus mengacu kepada konstitusi. Jadi kalau bertentangan dengan konstitusi itu sangat-sangat jelas. Pertama tidak boleh, yang kedua harus dilakukan semacam judicial review, biasanya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk mengukur apakah sebuah produk undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, itu larinya ke MK. Contoh undang-undang Omnibus Law terakhir, atau undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law ya, menggabungkan, konon ada 500 persoalan di situ yang harus diatur ya, atau bahkan diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Dan itu juga yang kita ingin sedikit diskusikan ya, Pak Hasan ya, terkait dengan Omnibus Law. Jadi kalau terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 ini, kira-kira apakah di tingkat DPRD Kabupaten Garut atau di tingkat masing-masing fraksi misalnya, sudah ada kajian khusus atau belum gitu terkait dengan itu satu. Nah, kenapa? Karena pembentukannya pun kemarin kan cukup menyita perhatian nasional, berbagai kalangan, kampus segala macam, karena banyak hal-hal yang tidak prosedural, bahkan tidak profesional. Kalau bicara konstitusional juga banyak hal-hal, catatan-catatan ya. Sekarang juga masih dilakukan semacam judicial review untuk melihat dan mengantisipasi ketika undang-undang ini disahkan oleh DPR. Dan di situ saya katakan tadi yang membedakan antara DPD dan DPR. Ya, DPD juga ikut membahas undang-undang Cipta Kerja, apalagi kepentingannya tidak bisa lepas dari kepentingan daerah. Seperti tadi persoalan gejala resentralisasi misalkan, atau dugaan resentralisasi di balik undang-undang Cipta Kerja ini. Dan itu akan sangat banyak sekali kewenangan yang selama ini diserahkan ke daerah, itu oleh undang-undang Cipta Kerja ini akan dipusatkan kembali ke pusat ya, dalam hal ini pemerintah pusat. Apalagi kalau sudah bicara misalkan semacam program strategis nasional gitu ya, atau
pembangunan strategis nasional, ekonomi strategis nasional. Itu semuanya pada akhirnya akan kembali kepada pusat. Ya, sehingga nanti kewenangan provinsi apa di situ, kemudian kabupaten atau kota sampai ke desa itu apa? Itu juga persoalan. Nah, ini saya kira perlu sekaligus kami mungkin dari BWLD tadi kita ngobrol di DPD ini ada sejumlah alat kelengkapan yang utamanya 4 biasa 1, 2, 3, 4 komite namanya, bukan komisi. Nah, komisinya udah diambil DPR. Kita tinggal sebagian komitenya. Komite 1, 2, 3, dan 4. Saya di komite 1 urusannya urusan pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah, kemudian daerah otonomi baru, otonomi daerah, pedesaan. Mitranya biasanya dengan komisi 1 juga biasanya. Ya, jauh berbeda tentang hukum, tentang politik dan sebagainya. Dan itu sangat linear ya. Biasanya komite 1 dengan komisi 1 di DPRD itu biasanya linear. Nggak jauh berbeda gitu. Itu diantaranya. Ya, termasuk RT/RW, rancangan tata ruang dan wilayah, kemudian apa itu masalah agraria ya. Kementerian Agraria kita juga mitra, terus kepegawaian juga mitra dengan kementerian apa itu ya PAN, pendayagunaan aparatur negara. Kita bermitra dengan kepolisian, dengan TNI, itu mitra komite 1. Kalau komite 2 lebih kepada sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya. Kalau komite 3 ya itu sama saya kira dengan komisi-komisi terkait dengan ketenagakerjaan, kewanitaan atau keperempuanan, kemudian agama, kemudian pendidikan, kesehatan, itu di komite 3 ya kalau kami. Kalau di sini komisi 4 ya. Nah, kita kalau komite 4 itu lebih kepada pertimbangan anggaran, terutama anggaran pusat dan daerah. Ya, perimbangan bahasanya, bukan perbandingan tapi perimbangan anggaran pusat daerah itu sangat strategis sebenarnya, karena kita paham misalkan kalau bicara kemarin misalkan kita bahas tentang masalah COVID-19 itu kan dianggarkan di angka tidak kurang dari 600 triliun. Kalau 600 triliun itu saya bilang diserahkan ke desa aja, masing-masing desa 1 miliar, baru 75 triliun. Itu pentingnya ada pengawasan dan pengawalan misalkan kepentingan daerah. Bagaimana kalau kita menyelesaikan persoalan COVID ini berbasis desa, gitu, langsung ke desa. Ya, sekarang kan desa yang kemudian dituntut untuk menyisihkan dana sekian, BLT-nya segala macam dan seterusnya. Nah, tapi ya kita juga sebagai orang yang paham lah dalam dunia politik ini tidak lepas dari persoalan kepentingan. Namanya kepentingan. Kalau diserahkan begitu saja kan kadang-kadang banyak yang nggak kebagian. Ya, padahal kalau mau bicara adil, ya sejahtera dan objektif, ya insya Allah dengan pola-pola seperti itu bisa banyak solusi. Contoh lain saya bilang dalam riset mengenai vaksinnya saja misalnya. Vaksin itu kan risetnya nggak sampai 1 triliun. Kalau mau riset tentang vaksin dibagi ke sejumlah universitas yang ada di Indonesia, itu nggak sampai 1 triliun. Nggak sampai 1 triliun. Insya Allah sudah bisa ditemukan, mulai dari vaksinnya seperti apa, kemudian uji klinisnya juga seperti apa, itu sudah bisa. Ya, itu contoh saya katakan bagaimana perimbangan anggaran pusat daerah itu sangat banyak. Ya, jadi kalau kita mau bicara misalkan tentang kesejahteraan daerah, maka perimbangan anggaran pusat daerah itu harus menjadi konsep tersendiri. Nah, saya tidak begitu paham apakah di DPR juga dibuka ruang
seperti itu atau tidak. Yang jelas kurang. saya di DPD merasakan betul kemitraan dengan daerah itu cukup strategis, sehingga tidak berlebihan ya kalau linearnya DPRD itu memang ke DPD itu linear banget gitu kalau dengan DPD itu. Karena semua isu pemikiran dan permasalahan yang biasa diangkat di DPD itu rata-rata adalah aspirasi daerah, apalagi ditunjang oleh keanggotaan yang rata-rata backgroundnya orang-orang daerah ya, misalkan gubernur, belum lagi bupati, wali kota dulunya, itu rata-rata mereka biasanya sangat linear dengan persoalan-persoalan di DPD RI gitu, dan mudah gitu untuk mensinkronisasi antara kepentingan daerah dengan kepentingan DPRD maupun DPD RI ya bersama dengan DPD RI. Baik, sekarang itu kaitan dengan ke-DPD-an ya kan. Di satu sisi saya katakan ini cukup strategis, bahkan kita juga ingin kalau sekarang itu anggota DPD ya kalau kita sebut katakanlah dari unsur kita itu sekitar 11, jadi mewakili 11 kota, 11 provinsi ya, tapi kalau ininya ada 9. Tapi secara umum yang 11 juga insya Allah masih berkontribusi cukup baik, kepentingan pengembangan dakwah di daerah terutama. Nah, kalau bidang tadi saya katakan apa saja itu tergantung komitenya. Tapi secara umum tentu saja walaupun saya misalkan tidak di komite 3 yang menangani masalah pendidikan, tetap saja kalau sedang reses, sedang kunjungan begini, aspirasi apapun ya tidak ada istilah wah saya bukan di komisi itu, misalkan bukan di komite itu, enggak. Tetap kita harus tampung, kita serap aspirasi itu, kemudian nanti baru kalau kaitan dengan reses biasanya nanti digabung, dimasukkan ke bagian teman-teman komite masing-masing gitu. Tapi kalau di luar reses biasanya kita kembalikan ke nanti ada tim sinkronisasi di staf DPD. Ya, saya belum mengenalkan staf deh. Jadi DPD RI itu biasanya dibantu oleh 3 staf ahli, yang 2 di pusat, 1 di daerah, dan 2 aspri, 2 asisten pribadi. Sementara DPR RI sebenarnya sudah lebih dari 5 ya, bahkan 7 ya kalau nggak salah. 5 staf ahli, 2 aspri sebenarnya. Nah, yang perlu lebih banyak sebenarnya DPD, karena jangkauan kerja kita satu provinsi. Ya kalau bisa sih satu kota kabupaten satu aspri, minimal aspri lah gitu ya. Asisten pribadi gitu ya. Jadi 27 gitu. Ya, seperti di negara-negara lain kalau levelnya DPD itu kan hampir sama sebenarnya dengan senat ya. Senat di sebuah negara itu kan mewakili provinsi atau distrik ya. Gini gitu Kang Jajang, kaitan dengan ke-DPD yang saya katakan. Nah, kalau sudah tadi, jadi walaupun sedikit kita tidak punya kewenangan, tapi itu sangat fundamental karena jadi tidaknya suatu rancangan menjadi undang-undang adanya di situ. Tetap perlu, dan implikasinya banyak ketika kita menyerap pemikiran seperti sekarang umpamanya ya, kunjungan kemudian reses segala macam, nanti produknya apa? Produknya misalkan aspirasi. Nah, aspirasi itu bentuknya apa? Kalau aspirasi itu bentuknya sebuah masukan, kritik atau evaluasi dan pengawasan yang sifatnya apa ya, di bawah undang-undang atau implementasi terhadap undang-undang, itu bisa kita bicarakan dengan pihak mitra
misalkan kementerian tadi ya, Kementerian Agama, Kementerian, kalau kami biasanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, itu biasanya dengan itu. Nah, tapi kalau produk aspirasi ini sifatnya harus ada semacam revisi regulasi sampai ke tingkat revisi undang-undang. Kalau revisi dan pengawasan terhadap regulasi di tingkat di bawah undang-undang misalkan, ini adalah peraturan, katakanlah peraturan menteri atau peraturan pemerintah umpamanya. Nah, itu kita bisa dialogkan di tingkat kemitraan tadi. Tapi kalau harus merubah undang-undang, itu baru masuknya ke DPR RI. Maka sifatnya nanti kami harus mengajukan semacam itu, misalkan tentang ketika kita turun ke desa-desa, ada persoalan di desa-desa, banyak masukan, banyak kritik, di samping hal positif di desa dengan undang-undang desa itu sendiri, itu sangat-sangat positif dan sangat baik, tapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian produknya adalah sebuah aspirasi dalam bentuk revisi, maka kita mengajukan namanya rancangan undang-undang revisi, kira-kira gitu. Nah, saya kira gitu kan yang bisa saya kemukakan terkait dengan itu. Mungkin yang tadi ya Pak Hasan, saya ingin mendapatkan semacam informasi terkait dengan itu, reaksi, tanggapan atau apalah namanya, dan dari undang-undang Cipta Kerja ini ada berapa peraturan yang sudah dikatakanlah sudah dibuat oleh pihak pemerintah ya, karena bisa mencapai 500-an yang diamanatkan oleh undang-undang Cipta Kerja ini yang harus dibuat oleh pemerintah. Dan ini juga satu persoalan ya, banyak amanat yang diberikan kepada pemerintah itu tidak memerlukan adanya semacam persetujuan dari pihak DPR. Nah, itu juga menjadi catatan penting. Seberapa jauh nanti misalkan saudara-saudaraku sekalian yang ada di fraksi ini mengantisipasi implementasi dari undang-undang Cipta Kerja. Nah, tentu salah satu yang ingin saya fokus pada hari ini terkait dengan tata ruang. Nah, kira-kira apa yang sudah diantisipasi, katakanlah terutama dalam konteks ranperdanya, rancangan peraturan daerah. Nah, itu kira-kira kalau ada fraksi di sini, fraksi mana yang sudah katakanlah membahas itu, atau di tingkat DPRD secara keseluruhan ya, lintas fraksi. Mungkin itu Pak Jajang sementawis, nanti kita baru masuk pada hal-hal yang sifatnya lebih fokus nanti kepada hal-hal lain. Ya, jazakallah. Alhamdulillah sekalian, tadi kita mendapatkan pencerahan ya terkait tupoksi beliau. Namun yang lebih fokus barusan kita mendengarkan terkait legislasi ya, di mana kita pada hari ini dihadapkan juga dengan permasalahan efek daripada kebijakan pusat seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dan dinamisnya sampai di sini juga ramai ya dulu yang siap menerima demo ya, kemarin itu ya kita dengan Demokrat ya untuk Cipta Karya itu undang-undang itu. Dan kebetulan kalau disinkronkan dengan kebijakan pusat dan rencana tata ruang, nanti sebelum ke teman-teman ada informasi sekarang itu kita juga mau merapikan kembali RPJMD karena ada muatan-muatan pusat kayaknya yang belum masuk ke RPJMD yang sudah dibuat kemarin di 2019. RT RW kita sudah dibuat dan
mungkin ini bulan depan juga kita masuk ke perubahan RPJMD. Yang RT/RW sudah jadi perda. RT/RW sudah jadi perda dan kita belum buat RDTR dari penjabaran RT/RW itu. Nah, itu ya. Itu saya mungkin masukan kemudian kepada teman-teman, silakan yang ingin memberikan masukan, bertanya atau apapun gitu ya. Atau kita awali mungkin dari per komisi saja mungkin ya. Masa video itu. Ketika ada harmonisasi dengan bagian hukum di provinsi dicoret gitu, tidak ada komunikasi lagi, udah nggak bisa. Padahal kita udah udah dari aspirasi dari bawah, kemudian kebutuhan lokal juga kan gitu ya. Ini sangat penting, misalkan kemarin mengenai undang-undang pilkades, itu kan masyarakat mengharapkan jika banyak sekali gitu kan yang mendominasi di pilkades itu kan, kalau di Garut banyaknya preman. Gitu, makanya gitu kan. Makanya salah satu antisipasinya bagaimana kita menyodorkan supaya menghasilkan kepala desa yang berkualitas, salah satunya dari aspek ya, apalagi Garut gitu ya, kota santri gitu, Piraku gitu kan. Kepala desanya tuh bisa ngaji kan gitu. Karena banyak kepala desa yang diundang pengajian tidak datang karena yang dititah ngaji itu bisa gitu. Bagi yang beragama Islam dia diwajibkan bisa baca tulis Al-Quran, dan itu juga kita lihat di beberapa provinsi juga ada, kayak di Kolaka kan gitu, ada aturan seperti itu. Jadi perdanya ada, bahkan di sana itu lebih diramaikan kalau mau pilkades itu. Jadi diramaikan oleh MUI gitu. Sehingga orang-orang yang berkandidat menjadi kepala desa itu orang yang betul-betul dari sisi kapasitas keagamaannya muncul. Namun kita kan banyaknya preman gitu. Nah, ini menjadi persoalan ketika kita usulkan di provinsi dicoret, ya udah tidak ada pembahasan lagi, tidak. Itu salah satu mungkin dari kadang-kadang menjadi bahan frustasi gitu. Cuma gitu. Signifikan ya dari teman-teman di Komisi 3, dari fraksi yang lain pun sama ya, dalam konteks setelah disahkannya RUU Omnibus Law gitu ya. Nggak tahu, mungkin masih terbatas juga dalam aspek sosialisasinya gitu saja, lebih jauh lah gitu ya. Sehingga mungkin kadang-kadang juga tidak ngeh juga dengan adanya aturan-aturan yang begitu banyak gitu ya, ada di Omnibus Law itu. Tapi kalau yang kita rasakan di lapangan, sebetulnya dalam aspek ekonomi ya, apalagi pasca pandemi ini, di lapangan itu memang kita mendapati banyak kasus-kasus di masyarakat yang pinjaman online dan Bank Emok ya. Saya nggak tahu ini fenomenanya Jawa Barat saja, Bank Emok atau nasional gitu. Kalau Emok masih pasti lokal ya, Jawa Barat gitu. Tapi ini betul Bangkel. Bangke. Oh, Bangke. Sama lah kitanya. Jadi ini yang betul-betul ketika kita reses turun ke masyarakat itu selalu dalam setiap titik reses itu ya, salah satu yang dikeluhkan itu adalah Bank Emok. Tapi kita juga setelah banyak mendengar dan mengkonfirmasi kepada beberapa lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan pinjam meminjam gitu ya di lapangan, seperti memang di belakangnya perbankan juga ya. Ternyata memang permasalahan bukan hanya di di perbankannya, tapi lebih kepada permasalahan sosialnya. Karena memang kondisi ekonomi di masyarakat yang sangat luar biasa terpuruk lah, sehingga kemudian mereka pilihannya tidak ada lagi kecuali meminjam gitu. Dan meminjam itu ya mana yang paling mudah, mana yang paling bisa cepat gitu, itu yang menjadi pilihan.
walaupun pada akhirnya kemudian menjadi masalah. Itu yang mungkin kita ingin sebetulnya lagi mendorong juga untuk bisa dibuat perda ya, untuk minimal penertiban lah gitu saja. Ya lembaga-lembaga keuangan yang bergerak dalam simpan pinjam yang seperti itu, supaya bisa minimalnya mereka saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi penumpukan. Jadi satu orang itu bisa minjam ke 5 lembaga, 6 lembaga, itu yang menyebabkan permasalahan. Iya. Nah ini yang sebetulnya kita inginkan, ada regulasi yang kemudian bisa mengatur hal tersebut gitu ya. Sedikit saja Abi menambahkan ketika bicara desa ya, apalagi terkait dengan anggaran ADD ya, ada anggaran desa. Kenapa? Karena mungkin dari DPD ini bisa dikaji atau bisa mengusulkan. Karena dari beberapa kejadian di desa-desa itu banyaknya penyalahgunaan kewenangan ketika penggunaan anggaran ADD. Memang kita ada KPK, ada BPK, ada inspektorat ya. Namun kalau anggaran ADD ini berbanding lurus dengan pemeriksaannya ke inspektorat, inspektur kan begitu. Sementara tenaga inspektorat di Kabupaten Garut ini sangat terbatas. Di Garut itu kurang lebih ada 446 desa ya, dan kelurahan. Yang mangkasannya? 421. Desa kelurahan? Nah, berarti 442 ya. Desa dan kelurahan. Jadi ketika laporan itu masuk ke inspektorat itu agak lamban untuk penyelesaiannya. Sehingga bisa saja ketika kepala desa ini sudah selesai, akhirnya pemeriksaan tidak dilanjutkan. Atau ada indikasi permainan ketika kepala desa dengan tenaga inspektor yang terbatas. Kan diselesaikan secara keluargaan, secara adat kan seperti itu. Karena kan begini Pak Stan, Abi mau ninggalinnya ketika anggaran yang hampir 1,2 miliar ke setiap desa. Berarti kalau per 5 tahun itu hampir 6 miliar. Sementara kan desa cakupannya juga nggak terlalu. Nah antara anggaran yang dikucurkan dengan hasil pembangunan dia selama menjabat kayaknya tidak relevan gitu. Penggunaan ini secara kasat mata gitu. Nah jadi akhirnya banyak juga kemudian penyalahgunaan ini dilakukan tadi untuk membentuk atau menciptakan kelompok-kelompok mereka untuk mempertahankan kedudukan dan jabatannya. Ya semacam kroni, kemudian dari dia nanti keponakannya, nanti balik lagi ke anaknya, nanti ke sepupunya, seperti itu kan. Dinasti gitu lah Pak. Jadi membentuk dinasti kan begitu. Nah ini cukup mereka ketika pemilihan ya udah anggaran itu dibagi-bagi untuk pemilihan yang 5 tahun sekali. Jadi seperti itu saja. Nah apakah perlu dikaji bahwa ketika ADD ini tidak lagi lah desa diberikan kewenangan untuk mengelola ADD. Karena kenapa? Akhirnya masyarakat juga dampak buruk ini kekeluargaan, kegotong royongan itu jadi berkurang. Jadi kalau dulu kan ada istilah Jumat bersih, ya, gotong royong gak dibayar, mereka masing-masing bawa makanan, minuman tuh dari rumah untuk sama-sama dinikmati. Dan itu gerakan-gerakan lurah dulu itu seperti itu. Dan itu diikut. Sekarang disuruh gerakan, sabarna sapoena. Kan kurang lebih seperti itu. Bahkan kalau nggak besar naon 20.000 25.000 mah mending kana yang buruh eta we no di sawah kan gitu setengah poe 50.000 60.000 kan seperti itu. Nah apakah perlu dikaji lagi bahwa udahlah kembalikan saja lah kalau perlu, toh pembangunan juga tidak terlalu signifikan dengan adanya anggaran ini, bahkan diselewengkan banyak tadi untuk membentuk dinasti. Bahkan masukan ke Komisi 3 ya waktu itu bagaimana akhirnya ada kepala desa itu yang menyalahgunakan anggaran sampai adiknya, anaknya jadi sekdes dan lain sebagainya. Nah, ini indikasi ke arah sana itu cukup kuat begitu. Jadi mungkin ini bisa jadi
modal bahan kerja Pak Ustadz gitu ya, Iya. untuk penggajian gitu. Jadi banyak madorotnya daripada maslahatnya lah ke masyarakat. Pembangunan tidak seberapa besar dampaknya, tapi kerusakan moral dan mentalitas masyarakat di pedesaan malah sekarang yang terjadi itu. Sekarang ADD dari, kan kalau dari pusat disebut dengan dana desa ya. Ya. Dan dana desa pusat kan angkanya di angka 1 miliar. Ya. Itu biasanya ada alokasi dana desa lain yang biasanya dari provinsi dan juga dari kabupaten. Betul. Ya, itu kalau yang provinsi kabupaten berapa nilai? Pokoknya hampir total itu sekitar 1,2 sampai 1,5 miliar lah. Dengan yang dari pusat. Ya dengan ya double pusat dan provinsi. Ya kan, tapi kan di tingkat bawah ini kan dampaknya masyarakat juga banyak yang belum siap dengan kondisi seperti ini. Tadi yang Bang Hasan seperti bilang tadi. Salah satu syarat kepala daerah untuk bisa baca tulis Al-Qur'an saja akhirnya itu tidak, karena itu mungkin indikasi yang terkuat untuk lebih amanah mereka di penggunaan anggaran itu sebenarnya. Sebenarnya kan tinggal masalah teknis di lapangan saja kan gitu. Jadi mereka belum siap secara aturan, regulasi maupun penggunaan anggaran secara kemaslahatan. Dipikir ini duit lah kerurang kan gitu. Jadi akhirnya mereka bagi-bagi kue ini bancakan saja kan gitu. Jadi bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang contoh seperti mohon maaf ya maksudnya bikin saluran air agak di gunung dan lain sebagainya, yang kita juga kan tidak sampai bisa melihat kemanfaatannya buat masyarakat secara umum dan besar gitu ya, pekerjaannya saja di gunung dan lain sebagainya kan seperti itu. Jadi ya poinnya itu Membina desa-desa, dewan itu tidak punya kapasitas untuk mengawasi dana desa Sat. Itu masalahnya ya, jadi apa sih gitu, kita malah mereka jadi raja. Kalau kita tidak punya aspirasi, hanya mengusulkan, mereka kuasa pengguna anggaran. Itu masalah Sat. Jadi Komisi 1 kemarin begitu ke pusat itu, ke kementerian, tolong dana desa dipertimbangkan lagi, walaupun itu ada payung hukumnya, Undang-Undang Nomor 6 2014 gitu, untuk pembangunan desa tolong dievaluasi, kira-kira begitu Sat. Gitu. Maka nontonnya Tapi kalau mungkin ini bagian dari sidak ya, sidak dari Kiadah ya ke para judinya di daerah. Karena memang dari sisi sarana prasarana fasilitas praksi memang di Kabupaten Garut ruangannya sangat terbatas. Jadi sejak awal saya minta ke Pak Ketua, mohon tentukan tempatnya lah yang representatif gitu misalnya, karena memang agak kurang nyaman ya. Dan memang ruang praksi termasuk yang hampir semua praksi jarang menggunakan ruang praksinya untuk aktivitas, kebanyakan paling ngumpulnya di komisi gitu, atau juga aktivitas di luar ruangan, di luar gedung. Jadi mohon maaf kalau penyambutan kami dari praksi PKS Garut kurang memungkinkan lah, berkenan ya, kepada Ustadz dan juga teman-teman semua. Terkait tentang dinamika politik ya, di pusat, kita di daerah ini agak cukup ini juga saya was-was berdebar-debar lah kan, karena memang persoalannya kalau di zaman kepemimpinan presiden kabinet sebelumnya, persoalan itu tidak terlalu ideologis, lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis lah begitu, strategis. Kalau hari ini seolah-olah memang ada pihak yang ingin kembali mengusik tentang hal-hal mendasar yang sudah disepakati oleh para founding father sebelumnya, misalnya tentang RUU haluan ideologi Pancasila yang di dalamnya memuat tentang wacana peringkasan dari Pancasila menjadi Trisila begitu, dan kemudian juga dalam beberapa diskusi publik juga berkembang opini tentang ketuhanan, ada statement ketuhanan harus berkebudayaan gitu kan. Ini seolah-olah jadi
merendahkan nilai sisi agama dibandingkan dengan jadi merendahkan nilai samawi dibandingkan dengan budaya produk manusia. Kemudian juga persoalan kemarin yang ya mungkin dianggap sebagai test the water ya tentang wacana ya sudah menjadi sebuah kebijakan, tapi kemudian karena mendapatkan penolakan dari para penyelenggara pendidikan, akhirnya kemudian kembali direvisi, yaitu tentang peta jalan pendidikan yang tidak memasukkan unsur agama di dalamnya, lebih kepada muatan kebudayaan. Seolah-olah akidah itu tidak penting, yang penting itu adalah akhlak dan budaya. Mungkin mereka tidak tahu bahwa akhlak itu kan jadi buah dari akidah yang lurus, buah dari agama, gitu kan. Simaru takwa kalau bahasa Ustadz sebenarnya buah dari ketakwaan gitu. Sehingga kita seperti mempertanyakan kembali para pengelola negara hari ini, sebenarnya Indonesia itu mau dibawa kemana? Di saat kita ekonomi sedang morat-marit, ditambah pandemi, ternyata mereka berpikir untuk memindahkan istana. Yang kemudian saya kira semua sepakat hari ini tidak memungkinkan bicara tentang perpindahan istana. Tapi ternyata agenda itu masih berjalan. Dan itu kan alokasinya sekitar 500 triliun. Begitu. Padahal jauh lebih bermanfaat ya untuk kembali menggulirkan daerah otonomi baru, sehingga kemungkinan ada pemerataan pengembangan daerah, daripada anggaran yang 500 triliun itu untuk memindahkan istana. Begitu. Nah, inilah saya kira persoalan-persoalan yang hari ini kami di daerah itu tidak habis pikir, gitu. Termasuk juga persoalan-persoalan ekonomi, saya kira yang juga melabrak ya nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada. Jadi undang-undang Omnibus Law ini kan jadi banyak memberangus kepentingan masyarakat kecil. Ya, para penyelenggara negara itu kan ingin mensejahterakan masyarakat. Jadi dengan adanya Omnibus Law, ya pesangon yang tadinya porsinya 32 kali menjadi 25. Ada 25 itu kan 19 kewajiban perusahaan yang 6-nya dari BPJS. Ya, dan itu dalam tataran implementasinya apakah bisa terrealisasi atau tidak. Ya, sampai BPJS itu dibebankan untuk memberikan pesangon. Ya, hari ini ya untuk BPJS Kesehatan saja ya tidak kunjung selesai persoalan itu. Banyak nunggak dari pemerintah pusat itu kewajiban. Ya, kemudian juga ya memang hari ini kita belum melihat ada riak-riak kembali ya pergerakan dari kaum buruh untuk mengajukan merevisi kembali tentang Omnibus Law. Karena memang ya mungkin menganggap mereka ini sebagai sebuah kekalahan. Walaupun kemarin kita habis-habisan lah ya bersama dengan kaum buruh ya menolak Omnibus Law. Tapi ternyata memang kayaknya pemerintah hari ini punya power yang kuat di atas itu. Jadi hampir semua kebijakan para penyelenggara pemerintah di pusat di bawah komando Jokowi hayang naon jadi gitu. Dan mahasiswa yang selama ini kritis ya dan di zaman Jokowi seperti tidak berdaya. Kemana mahasiswa itu demo nu bakar ban teh asa eureum gitu kan. Ya, aneh. Tidak seperti dulu gitu. Pelaku utama. Jadi ya kami takut ini ada konstelasi politik kita hari ini cukup rapuh gitu ya, dan ada dalam hegemoni atau ada dalam sebuah kendali gitu. Ada salah kendali kekuatan oligarki kekuasaan yang memang punya orientasi ingin menghancurkan hanya kepentingan sendiri, dan itu berdampak terhadap hancurnya negara kesatuan Republik Indonesia. Itu di daerah saat kita yang sangat kita rasakan. Ada banyak kontroversi yang kita rasakan, Omnibus Law, kemudian persoalan vaksin, ya, persoalan peta jalan pendidikan, haluan ideologi Pancasila, begitu. Ya, termasuk perpindahan istana, begitu.
Insyaallah jazakumullah jazaa atas masukan, aspirasi, kritik maupun aspirasi ya, yang insyaallah secara umum cukup menarik, terutama yang tadi saya sedikit komentari kaitan dengan undang-undang desa ya, dan DPD RI itu termasuk yang menguatkan inisiatif waktu itu, aspirasi dari masyarakat, terutama dari abdesi, macam-macam lah kelompok yang datang ke DPD RI itu dan mengusulkan 1 desa 1 miliar. Dan kalau dikaji secara nasional, saya mendapatkan hasil ya, kajian dari terutama Kementerian Desa itu masih jauh lebih efektif sebenarnya dana yang 1 miliar untuk 1 desa itu dibandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi akibat penyelewengan dan sebagainya. Saya kira kalau kebijakan umumnya sudah cukup baik ya, mungkin Pak Dede perlu dipertimbangkan kembali atau dilakukan kajian lebih representatif nantinya, apalagi kalau dibuat semacam survei. Kalau survei ke desa-desa ya kemungkinan besar mereka menolak. Bahkan ketika anggaran yang 1 miliar 1 desa ini juga dipotong untuk BLT atau untuk COVID 8% saja, itu desa teriak. Masalahnya tadi ya, ketika undang-undang Cipta Kerja ini sudah menjadi undang-undang dan sudah menjadi sebuah keputusan, dan keputusan ini mulai dijalankan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah, presiden, sampai kepada namanya program, sampai ke anggarannya umpamanya. Itu mau tidak mau sudah, dalam hemat saya lagi nih Pak Jajang, tidak ada lagi bahasa oposisi di situ. Yang ada adalah siapa yang bisa memanfaatkan program itu. Itu aja persoalan. Nah, termasuk tadi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu tinggal siapa yang akan mengambil untung dari undang-undang itu. Nah, persoalannya kita sendiri dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan serta persatuan Indonesia mau terlibat enggak di dalam proses pembangunan melalui program dan anggaran yang ada. Ini juga perlu dipertimbangkan nih Pak Kartono. Kalau kita dalam pengertian Karnoto ya, ini perlu dipertimbangkan. Karena saya sering katakan, apalagi buat kawan-kawan di kultural. Ya, saya bilang ke teman-teman kultural, sudah, kalau buat kalian nggak ada oposisi dalam pengertian, saya tolak enggak. Oposisi kalian itu tetap objektif, mana yang manfaat itu yang kita harus terlibat bersama, yang tidak manfaat itu yang kita kritisi. Ya, misalkan tadi itu kan, sekarang dan ini sudah menjadi kebijakan nasional, alhamdulillah, saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya nonton itu Mata Najwa kaitan dengan KPK. Itu dahsyat, jelas sekali. Pertarungan ideologi sekarang itu sangat jelas. Kadang-kadang saya juga dikacaukan oleh kondisi-kondisi lapangan. Ini sebenarnya keinginan satu orang atau keinginan sekelompok orang. Ya. Atau memang ya sebagaimana watak sebuah politik ya. Watak perpolitikan kan seperti itulah. Ya, hit and run itu ya, pukul lari itu udah biasa gitu. Dibuat kebijakan gini, ternyata reaksinya dahsyat dari masyarakat, dia lari gitu. Seakan-akan dia melepas tangan atau dia balik menyerang dalam pengertian mempersalahkan yang membuat kebijakan. Itu sering kita lihat di lapangannya kayak gitu. Misalkan dengan keputusan KPK itu pada angkat tangan, ya, pihak Kementerian PAN angkat tangan, dan ini sudah menyerahkan ke BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Kemudian pimpinan KPK-nya juga angkat tangan karena ini sudah diserahkan ke sana. Jadi sekarang yang tertuduh itu BKN.
Terus kemudian pihak apalagi tadi kaitan dengan hegemoni di lembaga legislatif ya, yang sudah menyatu dengan eksekutif. Sudah sangat jelas itu koalisinya koalisi berbahaya. Kalau koalisi di tingkat eksekutif saja silakan, atau di tingkat legislatif saja silakan. Tapi kalau eksekutif dan legislatif sudah berhegemoni dan berkoalisi dan lebih jauh, itu tadi semua keinginan pihak eksekutif itu ya sudah tinggal dilegitimasi di tingkat legislatif pada akhirnya, dan itu sudah dicontohkan dengan Omnibus Law. Jelas itu merupakan produk hegemoni bahkan koalisi antara pihak eksekutif dan legislatif sekaligus. Masuk 3 Makanya periode saja. ketika ada usulan tadi misalkan tentang haluan ideologi Pancasila, kemudian yang nanti akan menyasarnya itu kan ke konstitusi. Sebenarnya dengan kondisi sekarang mereka mau ngapain saja dengan konstitusi, dia menang. Mau mencoret kata berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pun secara konstitusional dan mengikuti aturan yang ada untuk membuat amandemen, mereka menang. Mereka akan menang. Mau bikin apa saja sekarang terhadap konstitusi itu mereka menang. Tinggal kembali kepada nurani masing-masing anggota. Betapa pentingnya geopolitik. Hari ini geopolitik menentukan sekali. Bagaimana Palestina sampai detik ini sudah 70 tahun lebih terkatung-katung seperti ini. Itu dibongkar melalui pembentukan opini baru segala macam, diacak oleh dunia, dan sekarang sudah banyak orang Indonesia yang pro terhadap Israel. Minimal tidak mempermasalahkan. Minimal tidak mempermasalahkan. Kenapa? Dia kan sah. Dia menang perang. Bahasanya menang perang. Tahun 48 dia menang perang terhadap Arab secara keseluruhan. Wajar dia bisa berkuasa. Dan negara lain juga yang menang perang begitu. Dan itu yang ngomong adalah orang-orang Muslim, disebarkan di lingkungan dan grup-grup Muslim, termasuk saya di keluarga alumni Cipasung itu jebar artikel terkait dengan yang seperti itu. Dan itu dianggap biasa. Itu yang disebut dalam konteks politik internasional mereka dengan istilah tatbi'. Tatbi' itu dari tabi'ah, naturalisasi. Jadi dijadikan hal biasa. Ya sudah tabiat lah. Kalau namanya kalau perang ya harus nyerah gitu. Di tabiatisasi gitu, dibuat sesuatu yang natural, udah biasa lah. Kan dulu juga kita sempat tuh ada pemikiran seperti itu. Kita ini dalam konflik internal belum sampai ada yang terbunuh gitu. Kalau dulu di masa para sahabat sampai ratusan ribuan itu biasa dalam konflik politik terbunuh itu. Jadi dianggap tabii, sesuatu yang kayak bartobi gitu kan. Ya. Kayak sesuatu yang biasa gitu, panjangnya panjang biasa aja gitu, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan dan seterusnya. Nah ini juga jangan sampai kita terkena proses tatbik oleh mereka, sudah mulai sekarang dibuat yang kayak begitu. Ya makanya dengan pertarungan ideologi melalui sekularisasi segala macam, kita juga hari ini semakin merasakan betapa persoalan ini semakin jelas gitu ya. Jadi kalau kasus KPK itu misalkan setelah dicabut ini dicabut itu segala macam ukuran seleksinya, tersisa satu apa? Radikalisme. Tinggal satu radikalisme, dan itu dari 75 itu akan gugur 51 dinyatakan merah, 24 yang akan dibina kembali. Persoalan yang membuat dia merah itu apa? Cuman satu, tinggal satu poin, yaitu kalau bicara nasionalisme, bicara yang lain-lain mereka selesai, boleh dianggap oke lah, dimaafkan atau lulus. Tapi bicara radikalisme tidak. Makanya dia seakan-akan yang 51 itu adalah orang-orang radikal semua. Padahal di dalamnya ada orang Kristen, di dalamnya ada orang Buddha juga. Jadi catatan radikalisme itu sebenarnya apa sih yang diinginkan? Apakah persoalan keagamaan?
atau persoalan antara orang jujur orang tidak jujur gitu. Apapun latar belakang agamanya. Jadi pertarungan ideologi sekarang itu karena itu udah masuk ke wilayah itu sekarang. Dan kalau kita tarik ke atas sedikit ke konteks dunia, bicara anti Zionisme itu sudah diopinikan sama dengan antisemitisme. Seakan-akan kalau anti Zionis berarti anti Yahudi. Padahal jelas tidak sama. Ya, persoalan Yahudi itu persoalan lain, persoalan Zionisme itu persoalan politik dan kekuasaan. Dan sekarang Zionisme itu sudah mengambil Zionisme Muslim, Zionisme Kristen, dan Zionisme Yahudi. Kalau kita lihat pertemuan-pertemuan Zionisme mereka, itu mereka melibatkan orang-orang, ada Muslim di situ, ada Yahudi, dan ada Kristen sekarang. Ya, itu contoh. Misalkan bagaimana peta pergerakan politik secara internasional dalam konteks New World Order itu sudah masuk kepada wilayah-wilayah seperti itu. Jadi kalau di kita ini ada Muslim yang Zionis, sesuatu yang tadi tabi itu, ya tabi lah. Termasuk pertanyaannya misalkan, ada enggak orang komunisme yang Muslim? Ada. Kenapa tidak? Justru di Cina itu orang-orang Muslim itu harus menjadi orang-orang anggota partai politik komunisme, tapi dia Muslim. Karena komunisme dianggap sebagai gerakan politik, gerakan kebangsaan, bukan gerakan keagamaan. Kalau di kita komunisme itu sudah masuk ke ranah gerakan keagamaan, sampai pada tingkat identik antara komunisme dengan ateisme. Kalau di luar enggak. Dan ini juga hati-hati. Kita menghadapi peta persoalan seperti ini. Ya, sehingga nggak mustahil orang Indonesia kuliah di Cina sampai mau menjadi dokter, bahkan sudah dokter misalkan, dia pulang ke Indonesia dia menjadi seorang komunis. Makanya bisa kita lihat beberapa foto komunisme di Indonesia, dia pakai jilbab. Dia pakai jilbab dan dia rajin seperti biasa, rajin dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi dia komunis. Nah, jadi polarisasi pemikiran, pemahaman, dan ideologi tentang komunis juga perlu diantisipasi. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa dan mau peduli dengan persoalan ini? Kita tidak mengatakan kita satu-satunya, tapi kita punya tanggung jawab untuk bisa menghadapi seluruh persoalan. Kita nendang kita banyak. Kedaulatan negara yang paling benteng terakhir itu adanya di desa. Apalagi dengan undang-undang yang ada. Kedaulatan terakhir itu tinggal kepala desanya. Kalau kepala desanya adalah orang yang sangat-sangat kuat, hebat, dan objektivitas kepala desa di masyarakat juga masih cukup kuat. Namanya masyarakat di desa itu kalau lihat kepala desanya katakanlah ada kecurangan sedikit saja udah ketahuan gitu. Tinggal mereka ada yang backup enggak gitu untuk mau bergerak dan membuat sebuah katakanlah sikap yang menolak untuk kepemimpinan seorang kepala desa di tempat terkait. Barangkali itu Hasan, Pak Jejang, Yusuf, ya Pak Karnoto, Pak Dede, atau nuhun. Ini mah hanya sharing. Kalau saya sering sampaikan Pak Karnoto, saya ini kalau silaturahim itu bukan ngapa-ngapain, justru curhat juga. Ya curhat kenapa? Saya terus terang saja dengan informasi dari pusat itu kan banyak. Contoh yang sering saya sampaikan ke Pak Helmi itu kaitan dengan regulasi atau program reforma agraria. Reforma agraria itu kan di sini banyak banget. Tanah milik pemerintah, baik di bawah kehutanan maupun di bawah Kementerian Agraria. Nah, sementara Kementerian Agraria itu punya proyeksi redistribusi lahan totalnya 9 juta hektar se-Indonesia. Ya, kalau di bawah Kementerian Kehutanan 4,1 juta ditambah dengan 12 juta hektar itu hutan sosial. Jadi totalnya sekitar 25 juta hektar yang bisa diredistribusi dalam tanda petik ke masyarakat. Pertanyaannya, dari 25 juta hektar, kira-kira orang Garut itu kebagian itu? Ya, pertama kan harus tahu dulu kebijakannya apa, programnya apa.
kemudian anggarannya juga seperti apa. Yang kedua adalah siapa saja yang mengelola dan mengendalikan program itu semua. Nah, saya sering sampaikan paling tidak harus ada komisi terkait yang paham tentang persoalan ini. Kalau saya, komite 1 memang terkait dengan, kalau RDP pun kita biasa bermitra dengan Kementerian Agraria dan Kementerian Kehutanan sebagainya. Nah, dari hasil itu persoalannya kalau DPD tidak bisa melakukan semacam pengawasan langsung ke bawah, apalagi pengawalan program, kan bisa aja. Tapi kalau DPR itu punya, karena ada alat bargainingnya cukup jelas, walaupun mungkin posisi sebagai oposisi sekarang juga, tapi paling tidak ada informasi itu bisa diakses dengan baik, yang bergerak nanti ada orang lain, kalaupun tidak langsung dari anggota DPR. Kalau DPD jelas paling bisa hanya berdasarkan kemitraan yang sifatnya personal. Misalnya saya kenal menterinya dengan baik dan dia juga kenal baik, atau sama-sama di NU, atau mungkin itu ada. Tapi kalau di luar itu enggak. Dan yang perlu dicatat lagi ya, apa itu program SDGs-nya Kementerian Desa itu kan yang dari 17, kalau di desa jadi 18. Ini juga penting Pak Jajang, kita harus tahu SDGs itu apa, supaya bahasa komunikasi kita dengan di luar, dengan masyarakat, dengan desa, dengan kementerian juga nyambung. Ya, jadi di sini tidak ada alasan untuk kita misalkan karena kita oposisi, udahlah nggak perlu menguasai yang gitu, nggak bisa. Kita harus tahu supaya kita juga tahu bahwa SDGs ini juga program internasional kan, bukan program nasional. Tapi ini merupakan ukuran negara kita, akan diukur oleh dunia bahwa kita dianggap sebagai negara yang maju atau tidak, salah satunya melalui ukuran SDGs. SDGs itu kan seperti katakanlah kalau di tingkat desa, desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, desa sehat, desa berair bersih dan seterusnya, itu ada sekitar 18 kalau di desa. Nah, yang perlu dicatat adalah Kementerian Desa itu sudah membuat program untuk pendampingan. Pendampingannya telah diprogramkan tidak kurang dari 35.000. Jadi kalau jumlah desa kita 75.000 lah katakan, berarti sekitar satu orang itu mendampingi 2. Dulu 1 mendampingi 3, sekarang 1 mendampingi 2. Punten anu kasuhun pas jam 10. Haturnuhun kasadayana, jazakallahu jasa. Punten anu kasuhun. Jangan lupa like, Share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.